Salam, puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam channel saya, Pendeta Naik Stumorang. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada ayat yang ke-7 dimulai dikatakan dengan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Nabi Yeremia menuliskan kitab ini dan memberikan nasihat kepada orang-orang Israel yang terbuang ke Babel, Yeremia berkata dengan positif, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Tentu banyak orang, secara khusus nabi-nabi palsu dan imam-imam palsu, yang mengkritik perkataan daripada Nabi Yeremia ini. Karena mereka sebetulnya menolak hukuman ini, dan mereka menganggap Yeremia ini adalah pengkhianat yang tidak mencintai bangsanya. Harusnya Yeremia memberikan kata-kata perlawanan, mengatakan supaya mereka menjadi orang yang terus-menerus berjuang menolak pembuangan tersebut. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, pembuangan ini sudah merupakan nubuatan daripada Allah bahwa orang Israel akan dibuang ke Babel. Dan Yeremia sudah berulang kali bernubuat tentang itu. Dan dia menjadi nabi yang paling menderita karena dia harus menubuatkan kehancuran bangsanya dengan pembuangan di Babel itu. Tetapi kan hamba Tuhan harus bercerita tentang kebenaran. Hamba Tuhan harus mengatakan apa yang menjadi perkataan Allah. Seorang hamba Tuhan tidak berpikir dengan pikirannya dan kehendaknya. Seorang hamba Tuhan harus menyampaikan apa yang dipikirkan oleh Allah, sekalipun itu pahit bagi manusia. Itulah sebabnya Yeremia ini terus-menerus berkata bahwa pembuangan itu tidak dapat dihindari. Pembuangan itu adalah rancangan Allah. Oleh karena itu, menyerahlah dan turutilah untuk tertawan di Babel itu. Tetapi yang paling penting adalah ketika kamu sudah dibuang, maka kamu harus mau mensejahterakan kota di tempat di mana kamu dibuang. Ini hal yang sangat penting. Sebab setiap orang harus menjadi teladan bagi siapapun. Yang kedua, bahwa pembuangan ini sebenarnya karena daripada Tuhan, maka apabila
tiba masanya Tuhan akan mengembalikan mereka kembali ke tanah di mana mereka diambil, ke negeri mereka itu. Sehingga dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk punya skill yang bagus, mempunyai berbagai peningkatan di dalam ekonomi, dan mempunyai hal-hal yang positif yang mereka akan bawa ketika mereka kembali ke negeri mereka, ke tempat asal mereka, ketika Tuhan akan mengembalikan mereka. Jadi Yeremia ini benar-benar memikirkan yang positif. Mereka sudah terbuang. Dan itu merupakan rancangan Allah. Jadi apa yang mau dilakukan? Ya, sejahterakan kota itu. Karena kalau kota itu sejahtera, maka mereka akan sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam berbagai buku-buku yang dituliskan oleh para teolog tentang kehidupan di masa pembuangan, banyak yang menceritakan bahwa kehidupan orang-orang Israel di pembuangan itu, mereka makmur, mereka berlimpah di dalam ekonomi, mereka banyak menjadi orang-orang yang bijak dan pintar, cendekiawan, berpangkat. Dan itulah yang sangat dibutuhkan untuk membangun negeri ketika mereka akan kembali ke negeri mereka nanti setelah selesai pembuangan. Jadi pembuangan ini sebenarnya adalah sekolah pendidikan. Mereka mempunyai skill, pengalaman hidup, mempunyai tingkatan yang lebih baik daripada ketika mereka masih tinggal di negeri mereka. Dengan sekolah kehidupan ini, mereka juga belajar bagaimana menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan mereka. Mereka belajar memahami rancangan Allah, bahwa setiap kesulitan yang mereka hadapi, jikalau mereka mau percaya kepada Tuhan, akan berubah menjadi berkat-berkat yang luar biasa. Pembuangan itu bukanlah akhir segala-galanya, karena mereka akan menjadi bangsa yang luar biasa setelah mereka kembali ke negeri mereka. Sekalipun nanti ketika mereka kembali ke negeri mereka, mereka akan menjumpai banyak orang-orang luar yang telah masuk ke Yerusalem, baik itu orang Edom, orang Arab, dan sebagainya macam yang menjadi tuan-tuan di negeri Yerusalem itu. Dan hal itu bisa kita baca di dalam kitab Ratapan. Bagaimana orang-orang luar itu menjadi penguasa-penguasa di Yerusalem. Tetapi dengan kembalinya orang-orang Israel nanti dari pembuangan Babel, mereka dapat mengajari bangsa itu menjadi bangsa yang berbudaya, yang lebih taat kepada Tauratnya, karena nanti di sanalah muncul satu sektarian Judais. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Yeremia dengan sangat tandas berkata, jangan kamu percaya kepada nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu, kepada juru-juru tenungmu. Jangan kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Mengapa? Karena masih banyak ternyata orang-orang yang diangkut ke Babel itu masih menyerukan perlawanan-perlawanan. Bagaimana mereka mau melawan kalau itu rancangan Allah? Kalau pembuangan itu rancangan Allah, bagaimana mereka mau melawan? Dan mereka tidak akan mungkin bisa berbuat apapun. Sebaliknya mereka akan semakin tertindas jika mereka melawan. Itulah sebabnya Yeremia berkata, jangan dengarkan mereka itu. Tetapi upayakan engkau eksis dengan mengusahakan kesejahteraan kota
Artinya berdagang, berdaganglah. Bertani, bertanilah. Belajar, belajarlah. Upayakan dirimu mempunyai skill, kemampuan, dan uang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan tidak membuang orang Israel ini sepanjang masa. Bahkan di dalam ayat 10 dikatakan, sampai genap 70 tahun bagi Babel, maka aku akan memperhatikan kamu. Dan aku akan menepati janjiku mengembalikan kamu ke negerimu. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pembuangan di Babel ini bukanlah hukuman yang mematikan. Bukanlah membuat bangsa ini menjadi hilang dan tak lagi bangkit. Sekali lagi pembuangan ini adalah pendidikan bagi mereka. Mereka harus belajar bagaimana taat kepada Allah. Belajar bagaimana mereka benar-benar mempercayai Allah. Dan benar-benar menjadikan Tuhan itu sebagai Allah di tempat yang tertinggi di dalam kehidupan mereka. Jadi Allah memberikan rancangan yang penuh dengan damai. Sekalipun rancangan itu dimulai dengan kepahitan, yakni mereka terbuang. Kadang-kadang kita jangan terlalu melihat kepada awal. Awalnya pahit, lalu kita berkata, maka akhirnya juga pahit. Tidak. Kalau Allah yang merancang, sekalipun awalnya pahit, sulit, dan kita menderita di dalamnya, tapi ketahuilah, semua akan menuju ke tempat yang baik dan indah, sukses dan penuh dengan keberhasilan. Kesejahteraan itu telah dirancang oleh Allah untuk segenap orang yang percaya kepadanya. Tuhan berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan menemukan kepadamu. Dan firman Allah itu akan memulihkan kehidupanmu, dan engkau akan dikumpulkan kembali ke negerimu. Luar biasa Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ketika kita percaya kepada rancangan Tuhan, maka sekali lagi jangan lihat awalnya, tapi lihat prosesnya yang akan membuat engkau berhasil. Mungkin hidup kita sekarang ini seperti orang-orang yang terbuang. Tapi jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Serahkan kepada Tuhan dan percayakan kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam teks ini, carilah Tuhan. Berserulah Dia. Dan kita harus semangat menjalani hidup kita ini. Sebab Tuhan akan menemukan kita dan memberikan kepada kita kesejahteraan yang luar biasa. Yang diperlukan daripada kita adalah penyerahan diri dan keyakinan kepada Tuhan. Itu saja. Maka kita akan menang. Kita akan berhasil. Orang-orang Israel yang terbuang ke Babel itu, setelah mereka terbuang di tahun 597 sebelum Masehi, maka tahun 538 mereka kembali ke Yerusalem secara bertahap-tahap. Baik itu di bawah kepemimpinan Zerubabel, Ezra, Nehemia, dan sebagainya yang menjadi pemimpin-pemimpin mereka. Mereka kembali ke sana membangun negeri itu dengan baik. Dan ini fakta sejarah. Bukan hanya janji
daripada Allah yang mengembalikan mereka, tapi mereka kembali ke tanah itu. Ketika Allah punya rencana, Allah tidak akan batalkan rencananya. Allah akan menjadikannya, dan di dalam pelaksanaan kenyataan janji itu, kita akan melihat kebaikan Allah yang luar biasa. Salam.